Mudah-mudahan di tahun ini seluruh mimpi, keinginan, obsesinya teman-teman yang diidealkan, yang dicita-citakan terwujud menjadi sebuah kenyataan. Amin. Allahumma amin. Amin. Mas Bonang, monggo dulur-dulur disapa. Terima kasih Mas Hendra. Rahayu, 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 sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Untuk pembukaan di sore hari ini di kamar yang ternyata sangat istimewa juga, kamar 2102. Nah, kalau yang bagian utek-utek angka ini mestinya ada sesuatu ini. Kenapa dari sekian ratus kamar, sekian ratus lantai, sekian puluh lantai kok kita ada di kamar 2102. Merdeka dulu Mas. Merdeka spiritual, merdeka kebebasan di tahun 2021 ini. Tahun ini ternyata kebebasan spiritual atau kesederhanaan spiritual untuk tercerahkan kita secara spiritual kok kelihatannya akan menemukan jalan yang mudah, jalan yang terang benderang di tahun ini. Jadi saya berharap kita semua berkolaborasi bersama untuk mengisi kehidupan kita ini, baik pribadi, keluarga, masyarakat, dan kenusantaraan ini, gelombang ketercerahan spiritual menemukan momen yang terbaik di tahun 2021 ini. Tentunya Mas Hendra akan berperan penting di sana. Monggo saya ngikuti alur saja. Bahasanya apa ini Mas Hendra? Iya, saya tadi mau nanya apa ya? Nonton film porno diniati menikmati keindahan Tuhan, enggak ya Mas? Enggak ya, enggak. Ini apa? Tapi nggak apa-apa juga sih, nanti dijawab nggak apa-apa juga. Pertanyaannya kan Bloko Sutoy Mas. Bagaimana menikmati video Gisel? Jangan sebut nama Mas. Oh, jangan lo ya sudah gimana kalau nggak dengan niat menikmati ciptaan Tuhan. Nah, saya tadi juga berpikir keras. Cerdas sih sing takoki. Jadi ya kalau hal seperti itu ya kedewasaan spiritual aja Mas. Artinya begini, ya seperti itulah bahwa keindahan Tuhan itu ada di segala dengan spiritual, semuanya akan justru akan mencerahkan, tidak dalam posisi menimbangnya dari aturan-aturan agama, dikembalikan lagi kepada kedewasaan spiritual kita. Kalau ternikmati ya syukurilah, kalau kemudian terganggu atas hal itu ya jangan dilakukan. Kan gitu aja kok menyenangkan. Iya ya. Terkait Mas. Ini Mas apa yang organisasi Front Pembela Islam Mas. Ini yang jelas merupakan sesuatu hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan bagi kelompok-kelompok tertentu. Sebagai orang yang independen, sebagai orang yang merdeka, mencermati hal seperti itu bagaimana Mas Bonang?
atas dibubarkannya FPI, baik secara hukum dan secara politik, secara keorganisasian. Ketika membahas ini nanti akan ada pro kontra seperti biasanya Mas Indra. Ada yang bilang jangan dibahas karena kita kontennya konten spiritual. Ada yang nggak apa-apa dibahas. Barangkali seperti ini Mas ya. Spiritual itu kan tidak melepaskan diri dari kehidupan nyata. Bahkan kita harus bisa merasakan keadaan dan konstelasi yang ada. Kemudian bagaimana kita menyikapinya secara dewasa, secara hati nurani, secara spiritual, seperti itulah. Bahkan dalam perkembangan sosial politik pun kita harus selalu update, karena bagaimanapun spiritual itu meliputi semua, apalagi untuk urusan-urusan politik seperti ini. Kalau saya ditanya tentang hal itu, bahwa negara kita ini, Mas Hendra, didirikan atas suatu kesepakatan agung ya, atas sebuah kesepakatan para founding father yang ya jangan diudak-udak lagi lah kalau untuk urusan-urusan ideologi itu. Artinya begini, bentuk negara kita ini sudah final, NKRI. Kalau Mas Hendra lihat di saya dari dulu, apa ya, ditulisan di bawah itu, nek WA itu Mas, tidak pernah terganti, saya tulis God bless NKRI. Itu dari awal, itu sudah menunjukkan bahwa cinta tanah air itu sebagian dari spiritual. Kalau tidak ada aturan dan hukum, ya bagaimana kita bisa hidup bersosial dengan baik. Dan kalau kita analisa ya dari dulu seperti ini Mas, konstelasi politiknya seperti itu. Yang di sudut kanan luar ini, kanan yang terlalu kanan ini, ya pasti ada di negara kita. Dari paling penting itu kedamaian ya, kedamaian, keindahan hidup berbangsa dan bernegara, bersatunya kita, kemudian kita bisa melangkah bersama menuju kehidupan yang lebih cerah secara berkebangsaan itu, tidak tercerai-berai oleh kepentingan-kepentingan dan atas nama apapun. Kepentingan politiknya yang sangat menonjol, dan kemudian bukan wajah-wajah kedamaian. Maka Mas Hendra, kalau ditanyakan kepada saya, akan saya hubungkan dengan kedewasaan spiritual seseorang. Karena ketika kita perjalanan itu ke dalam mencari dan menemukan kesejatian, pasti yang tertampakkan itu wajah teduh dan senyuman. Karena itulah kita meditasi bersama untuk menemukan kesejatian kita, menemukan surga yang ada di dalam diri itu. Semuanya akan tercerminkan dalam raut wajah, dalam tata bicara dan lain sebagainya, dan itu sangat tampak kok. Mungkin ya bagi pribadi-pribadi atau jiwa-jiwa yang belum tenang, carilah jalan ketenangan, karena yang terpanggil itu kan ya ayuhan nafsun mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang kan, yang tenang dan damai. Ya sudahlah, kalau memang jiwanya belum tenang, ayo belajar meditasi bareng.
kebetulan Mas Hendra, saya hampir tiap hari itu buka Zoom, kelas Zoom meeting meditasi bareng. Biasanya jam 7 sampai jam 10. Bahkan lebih lagi kalau ngobrolnya gayeng itu sampai jam 11 juga. Dan wis lah, kalau semua orang ketika jalan ke dalam ya akan senyum, akan menemukan Tuhannya. Tidak menemukan setan dan keiblisan di sana. Wis tak jamin, memang seperti itu kok keadaannya. Orang sudah lama menggeluti laku-laku spiritual gitu ya, bahkan punya penganut atau punya jamaah barangkali, tapi masih suka melihat atau mengkritisi kekurangan orang lain. Misal meditasinya Mas Bonang terlalu instan, dikritisi, dibuat video, disebarluaskan begitu. Menanggapi hal seperti itu bagaimana? Terlalu instan. Lah memang ketemu Tuhan itu gampang ya Mas. Ya apa mana ya? Gitu saya ya. bilang enggak perlu sedekah ekstrim. Sedekah ekstrim. Wah, ini berlawanan ya dengan yang saya temukan secara spiritual. Karena menuhan itu butuh keluguan ya, butuh keikhlasan. Nah, kalau sedekah ekstrim ada motivasi dan kepentingan di baliknya, saya melihatnya secara energi korelasinya kurang tertemukan gitu. Okay. Berspiritual, kita akan menemukan keseharusan yang kita lakukan ya, kemestian yang kita lakukan. Kita menemukan cetak biru kehidupan kita sendiri, dan itu akan mengalir begitu saja. Gusti Allah yang nuntun. Jadi ya kita tidak lepas lah. Masa lalu kita itu punya sisi gelap. Semua orang lah, termasuk saya sendiri, tidak ada orang yang suci, dan kita berusaha selalu mencari jalan-jalan yang diridhoi oleh Tuhan. Dan gini Mas, ini memang masalah yang sangat fundamental ya. Selama ini tuh banyak teman-teman itu kaget, kok bisa sesederhana dan sesimpel ini menemui rasa Tuhan itu. Nah, saya jawabnya ya memang begitu keadaannya. Wong selama ini yang membuat tidak sederhana itu ternyata kita sendiri. Mindset dan sudut pandang bahwa rasa Tuhan itu sebuah rasa yang sulit didapatkan, harus penuh perjuangan. Ya memang harus penuh perjuangan, harus berjuang begitu loh. Tapi ternyata pada kenyataannya ini kan dengan dibantu Mas Hendra kemarin sudah ribuan ini yang berinteraksi dengan saya, dan ternyata kejadiannya seperti itu. Banyak pihak yang kok ngene Mas, kok cepet, kok sederhana. Ya itu aku sih enggak, ya memang kehidupan seperti itu. Paling utama adalah ketulusan. Terus kita dalam proses pencarian itu ketika keluar, ya yang didapat adalah nilai-nilai yang halusinatif. Ketika itu masuk, lah wong Tuhan lebih dekat dari urat leher, terus urat leher itu adalah bagian dari kita sendiri. Lah untuk menemukannya kan udah sampai metu ya wae dhewe. Kan ya. Dalam arti apa herannya saya sendiri juga pelaku pencarian yang tertabrak-tabrak, muter-muter itu memang saya alami sendiri. Dan itu bertahun-tahun ada pada keraguan itu, bertahun-tahun lepas dari dogma-dogma. Kemudian di satu sisi saya menjumpai bahwa rasanya kok ngene ternyata yang saya alami.
yang saya nikmati, yang saya saksikan sendiri. Nah, disitulah perlu keberanian untuk bloko suto. Artinya, lho wong ngene kok rasae Gusti iku ya wis nek ndoleki Gusti ya wis nyemplung di situ gitu aja selesai. Dan tadi saya sempat Mas di grup ngaji rasa, sahabat ngaji rasa itu. Usaha dan perjuangan untuk menuhan itu adalah usaha dan perjuangan yang paling sederhana, paling efektif, dan hasilnya terjamin. Karena mesti ketemu. Kalau kita menemui Tuhan, pasti ketemu. Gak mungkin kita nemui terus ditolak itu. Kalau Tuhan menolak pertemuan kita, ya saya sarankan cari Tuhan yang lain, bukan Tuhan saya yang seperti itu. Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang ini ketika kita menemuinya, ya pasti ditemuinya. Bahkan lebih ditemui. Tapi seperti sifat-sifat dengki, ragu, pemarah, ya kan, masih terkendalikan oleh nafsu, itu kira-kira menjadi penghalang ketika meditasinya Mas Bonang terus kemudian tidak merasakan apa-apa, itu sebabnya apakah karena hal itu atau ada yang lain, Mas? Sisi-sisi gelap kita ya, kenafsuan kita, egoisme kita yang kuat, itu sebenarnya apa ya, justru itu energi yang kuat untuk ditemui. Jadi Gusti Allah itu kan gini sih Mas, ketika kita diciptakan menjadi manusia dengan segala perangkatnya, baik ego atau nafsu kita, itu semuanya adalah perangkat untuk mengembangkan dan mengemban misi Tuhan yang diprogramkan ke kita. Instalasi yang terpasang, yang terprogram untuk menjalankan keinginan Tuhan. Nah, nafsu dan lain sebagainya, terutama kenafsuan ini ya, egoisme kita, yang selama ini banyak dari teman-teman kita, ini harus dihadapi, dimusuhi, dilemahkan. Tidak bisa egoisme sampai lemahkan. Sing paling enak dan simpel, bahwa apa adanya, wis koyo talang ngono lho Mas, talang tempat makanan itu lho, suguhkan ke Tuhan, Tuhan sampean suceni Tuhan. Kita tinggal duduk sambil rokokan, mulai disuceni. Kalau ada yang tidak sepakat dengan pendapat saya, ini bukan pendapat ya, wong pengalaman ngono. Kalau ada yang tidak sependapat dengan jalan ini, ya aku cuma jawab ngene. Lho sing ceni Kanjeng Nabi Muhammad iku lho sapa? Apa Nabi Muhammad dhewe? Kan ndak disuceni Gusti Allah mbek malaikat Jibril kan. Beliaunya kan asik-asik saja. Ya wis ditiru aja. Dan itu Mas, saya coba lanjutkan tadi ya. Usaha untuk menemui Tuhan itu usaha yang paling mudah dan hasilnya mesti iso. Hasilnya nyata gitu loh. Kari mlebu nang jero. Nanti akan tertata sendiri. Sing dikatakan guru sejati yang menuntun, ya Gusti Allah dhewe kok sing nuntun, sing nata. Coba kita misalnya ya, kayak Mas Hendra ini kan punya peluang bagus untuk menjadi tokoh publik figure ya, karena kalau saya nilai Mas secara pribadi kan kapasitas, kemampuan dan jaringan itu ada. Perjuangan Mas Hendra di bidang politik misalnya, modalnya kan banyak ini. Modal
kapabilitas, modal intelektual, modal jaringan, modal dana, modal organisasi, modal strategi, macam-macam kan. Hasilnya bagaimana secara politik? Kan belum tahu juga. Nah, tak bandingno ambek usaha untuk menuhan tadi. Lo gadek modal, hasilnya jelas. Gadek modal itu apa? Lo modalnya sudah ada pada diri kita semua. Jadi manusia itu loh modal utama untuk mencapai nilai Tuhan. Dan semua orang manusia sudah punya.